Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan menjelaskan tentang interaksi obat dan makanan. Yang pertama yaitu tentang interaksi obat itu sendiri adalah efek farmakoterapi yang timbul akibat terjadinya reaksi obat dengan substansi lain atau obat, makanan, dan lain-lain. Adapun nutrisi yang terkandung yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada umumnya, interaksi obat dan makanan ini dalam bentuk makanan dan minuman yang dimasukkan atau yang dikonsumsi secara per oral atau melalui mulut. Proses nutrikinetik ini ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Sekarang dimulai dari absorpsi. Absorpsi itu sendiri adalah motalitas lambung atau pH lambung, metabolisme pertama aliran darah dari hati. Absorpsi juga dibagi menjadi 2, yaitu absorpsi cepat dan absorpsi lambat. Absorpsi cepat itu sendiri yaitu kadar meningkat yang keuntungannya bisa efek cepat terlihat dan kerugiannya adalah kadar tinggi atau toksis. Dan absorpsi lambat yaitu kadar dalam darah atau Cmax atau Tmax dan merugikan, efek tidak tampak, kegagalan farmakoterapi. Mekanisme interaksi absorpsi melalui fungsi dan faal organ tubuhnya. Interaksi absorpsi gastrointestinal. Mekanisme interaksi yang melibatkan absorpsi gastrointestinal dapat terjadi melalui beberapa cara secara langsung. Sebelum absorpsi, terjadi perubahan pH cairan gastrointestinal, penghambatan transport aktif gastrointestinal, adanya perubahan flora usus, dan yang terakhir yaitu efek makanan. Distribusi di sini yang dimaksud adalah distribusi obat yang dipengaruhi oleh obat lain yang berkompetisi terhadap ikatan dengan protein plasma. Distribusi terjadi karena pergeseran ikatan protein plasma. Interaksi obat yang melibatkan proses distribusi akan bermakna klinik jika obat memiliki ikatan dengan protein plasma sebesar kurang dari 85%. Interaksi dalam ikatan protein plasma yaitu obat yang bersifat asam terikat pada albumin plasma dan obat yang bersifat basa terikat pada asam alfa 1 glikoprotein. Dan interaksi metabolisme. Mekanisme interaksi dapat berupa penghambatan atau inhibisi metabolisme, induksi metabolisme, perubahan aliran darah hepatik.
Hambatan ataupun induksi enzim pada proses metabolisme ini, obat terutama berlaku terhadap obat-obat atau zat yang merupakan substrat enzim mikrosom hati atau sitokrom. Interaksi pada proses metabolisme yaitu peran metabolisme obat. Pada dasarnya obat aktif yang larut dalam lemak diubah menjadi tidak aktif sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Obat atau makanan substansi lain, yang pertama memacu kerja enzim inducer, yang kedua menghambat kerja enzim inhibitor. Interaksi pada proses eliminasi atau ekskresi. Proses yang terjadi yang pertama transport aktif pada membran sel, yang kedua suasana pH di ginjal. Dampaknya obat akan cepat diekskresikan atau diperlama ekskresinya. Ekskresi itu sendiri mekanismenya, obat dapat terjadi pada proses ekskresi melalui empedu dan pada sirkulasi enterohepatik, sekresi tubuli ginjal karena terjadinya perubahan pH urin. Gangguan dalam pH ekskresi ini terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama. Nutrisi merupakan salah satu komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang seperti zat gizi. Sedangkan obat merupakan suatu bahan atau paduan bahan untuk menetapkan diagnosis, pencegahan, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau luka serta memperbaiki bagian tubuh manusia atau hewan yang rusak. Nutrisi berfungsi untuk tumbuh kembang, hidup sehat, menjaga kesehatan, mempertahankan kesehatan, menunjang pengobatan, dan lain-lain. Sedangkan obat berfungsi sebagai pengobatan penyakit, pemeriksaan atau diagnosa, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi penyakit. Jika nutrisi dan obat dikonsumsi secara bersamaan, akan terjadi interaksi antara obat dan makanan yang berakibat keuntungan atau kerugian dalam tubuh. Interaksi obat makanan. Interaksi obat tidak hanya terjadi antar obat, namun dapat terjadi antara obat dan herbal atau jamu, obat dan suplemen makanan, obat dan makanan atau minuman. Obat tertentu jika berinteraksi dengan makanan akan meningkatkan kinerja obat. Namun ada juga obat yang jika berinteraksi dengan makanan tertentu dapat menurunkan kinerja obat dalam tubuh, bahkan dapat meningkatkan toksinitas bagi tubuh. Interaksi obat adalah efek farmakoterapi yang timbul akibat terjadinya reaksi obat dengan substansi lain, obat lain baik resep maupun non-resep, narkoba, jamu, atau bahkan makanan yang diberikan bersama, kadangkala mengakibatkan perubahan kadar suatu obat dalam aliran darah. Interaksi obat diubah atau dipengaruhi oleh obat atau senyawa lain yang diberikan secara bersamaan. Karena kadar obat yang terlalu tinggi dalam aliran darah dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan. Kadar obat yang terlalu rendah dapat menyebabkan kegagalan farmakoterapi. Hal ini menyebabkan seseorang harus dirawat di rumah sakit, bahkan dalam waktu yang lama, dan tidak sedikit yang berujung pada kematian. Interaksi obat yang menguntungkan farmakoterapi, salah satunya interaksi obat pada proses distribusi. Obat yang masuk ke dalam tubuh akan didistribusikan melalui aliran darah. Obat-obat tertentu mungkin akan terkonsentrasi pada jaringan tertentu. Misalnya untuk obat yang larut air biasanya ada di cairan-cairan tubuh, sedangkan obat jenis lain akan terakumulasi pada jaringan lemak atau otot. Pengaruh obat terhadap efek obat sering tidak diperhatikan, karena itu dapat menimbulkan efek yang merugikan, efek samping, atau berkurangnya efek dari terapi obat tersebut. Secara umum, makanan dapat berinteraksi dengan obat, lemak, karbohidrat, protein, asam, alkohol, vitamin, dan mineral, dan lain-lain.
Makanan dapat mempengaruhi obat pada tahap biotransformasi seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kekurangan protein berpengaruh pada metabolisme dan toksisitas obat. Obat yang memiliki struktur kimia mirip asam amino berkompetisi pada absorpsi gastrointestinal. Makan makanan berlemak dapat meningkatkan absorpsi obat yang larut dalam lemak. Makan makanan berasa asam dapat menguraikan obat yang tidak tahan asam. Alkohol dapat meningkatkan sedatif dan depresan sistem saraf pusat. Ketika suatu makanan atau minuman mengubah efek suatu obat, maka perubahan tersebut dianggap sebagai interaksi obat dan makanan. Faktor yang mempengaruhi interaksi obat dan makanan: pertama, perubahan motilitas lambung dan usus, terutama kecepatan pengosongan lambung dari saat masuknya makanan. 2. Perubahan pH, sekresi asam, serta sekresi empedu. 3. Perubahan suplai darah di daerah splenikus dan mukosa saluran cerna. 4. Dipengaruhinya absorpsi obat oleh proses absorpsi dan pembentukan kompleks. Interaksi obat dan makanan terjadi pada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase farmasetika, yaitu makanan mempengaruhi disintegrasi dan disolusi obat. Yang kedua adalah fase farmakokinetika, yaitu makanan mempengaruhi ADME atau biotransformasi obat, khususnya absorpsi obat. Fase yang ketiga adalah fase farmakodinamika, yaitu makanan mempengaruhi atau mengubah efek farmakologi pada obat. Kemudian mekanisme interaksi obat dan makanan itu ada 3, yaitu yang pertama secara fisiologis, artinya hadir atau tidaknya makanan dalam saluran pencernaan atau dalam sistem fisiologi tubuh dapat menurunkan laju absorpsi dan metabolisme obat. Yang kedua adalah secara fisikokimia, yaitu perubahan pada pH, besar molekul, dan lain-lain. Yang ketiga adalah secara biokimia, yaitu perubahan pada struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel. Obat. Yang pertama, nutrition absorption, penyerapan nutrisi. Jadi obat bisa menyebabkan gangguan penyerapan gizi, khususnya vitamin yang ada di makanan, seperti penggunaan obat antacid yang ada di obat mah menyebabkan penyerapan vitamin A dan B jadi terhambat. Nomor 2, nutrition depression, penipisan nutrisi. Misalnya menggunakan obat jenis kortikosteroid bisa digunakan pada obat nyeri atau bengkak. Dampaknya meningkatkan pemecahan protein otot, maka asupan protein dan output nitrogen perlu dipantau. Yang nomor 3, nutrition excretion, ekresi nutrisi. Penggunaan antibiotik gentasimin terus-menerus bisa mengganggu ekskresi kalium dan magnesium di ginjal, sehingga perlunya pemantauan antara penggunaan antibiotik dan konsumsi makanan, khususnya yang mengandung magnesium dan kalium. Nomor 4, nutrition metabolisme alteration, perubahan metabolisme nutrisi. Obat dan makanan di dalam usus mendapatkan enzim yang sama ketika sampai di usus dan hati, sehingga akan menghambat metabolisme. Contoh penggunaan methotrexate pada pengobatan kanker menggunakan enzim yang sama yang digunakan untuk mengaktifkan folat, sehingga pasien bisa defisiensi asam folat, sehingga ahli gizi perlu meningkatkan konsumsi asam folat melalui makanan yang dikonsumsi. Interaksi obat dan obat makanan.
Penggunaan obat dan makanan bisa berdampak pada peningkatan dan penurunan penyerapan obat maupun kerugian. Misalnya, mengonsumsi antibiotik dan susu dapat mencegah penyerapan antibiotik karena kalsium pada susu mengikat antibiotik pada lambung, membentuk senyawa yang dapat larut sehingga menghambat penyerapan antibiotik atau penggunaan antibiotik tertentu yang tidak sesuai anjuran dokter dapat berdampak pada penyerapan di sistem ekskresi ginjal, sehingga bisa berdampak merusak ginjal. Itulah sebabnya mengapa perlunya makanan ketika akan mengonsumsi obat, karena setiap obat bisa memiliki dampak yang berbeda pada metabolisme tubuh. Nah, fungsi adanya makanan itu sendiri selain untuk membantu metabolisme tubuh, juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan zat gizi akibat dari proses kerja obat, sehingga perlunya kerja sama antara farmakologi dengan ahli gizi dalam menangani pasien. 5 interaksi obat dan makanan secara umum. Yang pertama yaitu kalsium dan antibiotik. Antibiotik seperti tetrasiklin dapat berinteraksi dengan dairy product seperti susu, yogurt, dan keju, sehingga tubuh tidak dapat menyerap antibiotik secara efektif akibat dari kandungan kalsium pada dairy product. Yang kedua yaitu tiramin dan monoamino oksidase inhibitor. Tiramin dapat ditemukan dalam makanan yang diasinkan, diasap, dan difermentasi. Jika dikonsumsi bersamaan dengan monoamino oksidase inhibitor, maka dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang berbahaya. Yang ketiga yaitu vitamin K dan warfarin. Vitamin K dapat ditemukan pada tumbuhan berdaun hijau seperti bayam, kale, dan brokoli. Warfarin bekerja dapat menghambat aksi vitamin K, sehingga pasien harus diberikan konseling untuk menghindari konsumsi secara berlebihan. Yang keempat yaitu alkohol dan stimulan. Meskipun alkohol harus dihindari jika dikonsumsi dengan semua obat, tetapi beberapa obat dapat memberikan efek yang lebih berbahaya. Contohnya, jika alkohol dikonsumsi bersamaan dengan stimulan. Dan yang terakhir yaitu jus grapefruit dan statin. Statin seperti atorvastatin tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan jus grapefruit karena jus tersebut mengandung senyawa furonokumarin yang meningkatkan potensi obat sehingga dapat menyebabkan sebuah kondisi yang disebut rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis sendiri yaitu sebuah kondisi yang terjadi saat otot mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu efek samping potensial akibat interaksi obat dan suplemen makanan. Yang pertama yaitu jika obat mengandung thiazid diuretik berinteraksi dengan suplemen makanan yang mengandung berberry atau uva ursi dan sena, maka dapat menyebabkan efek samping yang potensial berupa hipokalemia dan dehidrasi. Yang selanjutnya yaitu jika obat mengandung laksatif berinteraksi dengan suplemen makanan yang mengandung kaskara dan makanan berserat atau dietary fiber, maka efek samping yang potensial dapat berupa diare, dehidrasi, tekanan perut, dan malabsorpsi nutrisi. Kemudian, jika obat antikonvulsan berinteraksi dengan suplemen makanan yang mengandung asam folat, maka dapat menimbulkan efek samping yang potensial berupa gangguan tingkat antikonvulsif. Selanjutnya, jika obat mengandung antikoagulan dan berinteraksi dengan suplemen makanan yang mengandung vitamin E dan K, Feverview, bawang putih, jahe, dan ginkgo biloba, maka dapat menimbulkan efek samping yang potensial berupa pendarahan yang berlebihan. Selanjutnya, jika obat mengandung methotrexate berinteraksi dengan suplemen makanan yang mengandung folate, maka dapat menimbulkan efek samping yang potensial berupa pertumbuhan tumor.
Dan yang terakhir yaitu jika obat mengandung monoamino oksidase inhibitor berinteraksi dengan suplemen makanan yang mengandung ephedra, maka dapat menimbulkan efek samping yang potensial berupa kerusakan hati dan tekanan darah tinggi. The chemistry of grapefruit. Grapefruit atau yang lebih dikenal dengan buah jeruk. Kimia dari buah jeruk. Interaksi dengan obat. Buah jeruk dan jus buah jeruk dikenal untuk berinteraksi dengan sejumlah besar obat, biasanya mengakibatkan efek buruk. Interaksi ini disebabkan oleh kelas senyawa yang disebut furanocoumarins, khususnya senyawa bergamotin dan dihidroksibergamotin. Senyawa ini menghambat beberapa bentuk enzim yang bertanggung jawab untuk memecah obat dalam tubuh. Sebagai dosis yang diresepkan obat memperhitungkan seberapa cepat obat dipecah dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan lebih tinggi konotasi dari obat dalam aliran darah. Yang ada gilirannya dapat mengakibatkan efek samping yang tidak menyenangkan. Apa yang menyebabkan warna jeruk? Yang menyebabkan warna jeruk adalah lycopene. Lycopene adalah warna jeruk merah muda dan merah yang disebabkan oleh senyawa lycopene. Ini adalah senyawa yang seluruhnya terdiri dari karbon dan atom hidrogen. Senyawa yang menyerap semua tapi panjang gelombang perpanjang cahaya terlihat causing itu untuk muncul warna merah. Lycopene juga merupakan kompon bertanggung jawab untuk pewarnaan dalam tomat. Hal ini juga digunakan sebagai pewarna makanan karena warna yang kuat dan kurangnya toksisitas. Interaksi obat dengan jus buah. Grapefruit juice and terfenadine. Sebagian besar obat dalam interaksi jus jeruk seperti obat terfenadine dapat menghasilkan pembentukan tahap 1 metabolit. Dari hasil studi oleh Kollars, tampak besar bahwa siklus metabolisme ini adalah dinding usus. Memang, bioavailabilitas meningkat bersama dengan tidak berubahnya eliminasi seperti yang terlihat untuk hampir sama. Obat ini mendukung asumsi yang di metabolisme dindingnya dikurangi dengan komponen jus jeruk bali. Sedangkan metabolisme obat di dalam hati pada dasarnya tidak berubah. Kemudian, dukungan lebih lanjut datang dari 3 studi di mana efek dari jus jeruk ini pada pemberian obat intravena dibandingkan dengan bahwa pada pemberian obat oral seperti closporin menunjukkan bahwa jus jeruk tidak berpengaruh terhadap farmakokinetika agen ini ketika mereka diberikan intravena, tetapi jelas berubah farmakokinetika ketika diberikan secara oral. Eksperimental terkini yaitu Lone dan rekan langsung konfirmasi hipotesis ini. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jus jeruk menghasilkan penurunan imunoreaktif CYP3A4 oleh rata-rata 62% di usus kecil. Kemudian interaksi obat felodipin dengan jus jeruk. Penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan bersama dalam meminum obat antihipertensi atau yang lebih dikenal dengan felodipin dengan jus jeruk dapat meningkatkan bioavailabilitas obat. Hal ini karena kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya diketahui adalah penghambat poten enzim pemetabolisme CYP3A4 yang terletak di sel epitel eritrosit yang melapisi usus halus dan usus besar dan di sel parenkim hati atau hepatosit. Sedangkan kita ketahui bahwa hampir separuh obat-obatan di pasaran dimetabolisme lewat jalur ini. Dampak dari penghambatan CYP3A4 oleh senyawa pada jus jeruk akan meningkatkan bioavailabilitas dari obat-obatan yang berinteraksi dengannya, sehingga kadar obat dalam meningkat dan bisa menimbulkan senyawa efek samping yang bahkan fatal. Sedangkan grapefruit dengan obat furanocoumarin. Senyawa penting pada jeruk bali yang diketahui terlibat dalam interaksi obat adalah furanocoumarin, flavonoid, dan lain-lain.
Senyawa ini dimetabolisme oleh CYP3A4 menjadi zat antara reaktif yang terikat secara kovalen ke tempat aktif enzim, menyebabkan inaktivasi irreversibel. Akibatnya, aktivitas CYP3A4 usus kecil terganggu sampai dibentuknya enzim ini lagi. Adanya interaksi obat dengan jus jeruk dikaitkan dengan adanya penghambatan sistem enzim sitokrom P450, terutama bagian enzim CYP3A4 yang ada di dalam hati dan mukosa usus. Penghambatan yang terjadi pada aktivitas enzim CYP3A4 usus mengarah pada penurunan metabolisme utama dan karenanya dapat meningkatkan bioavailabilitas dalam tubuh. Penghambatan tersebut berlangsung cukup cepat karena adanya dehidrasi yang cepat dari enzim atau adanya penurunan produksi dari mRNA. Mekanisme ini menjelaskan efek klinis penting pada farmakokinetik obat, khususnya konsentrasi plasma puncak atau Cmax dan area di bawah kurva konsentrasi waktu atau AUC. Berikut ini merupakan tabel yang berisi beberapa contoh interaksi obat dengan jus jeruk bali atau salah satu jenis buah sitrus yang sudah dilakukan penelitian ataupun uji coba. Dari 8 kategori obat berikut ini, kita ambil contoh kategori obat untuk kardiovaskuler, di mana obat seperti velodipin, nicardipin, nifedipin, dan verapamil merupakan contoh obat yang dapat berinteraksi dengan jus jeruk bali. Sedangkan amlodipin, diltiazem, propafenon, dan quinidin merupakan contoh obat yang tidak akan berinteraksi apabila kita mengkonsumsi jus jeruk bali. Nah, untuk contoh berikutnya, ada kategori obat antiasmatik atau sesak napas, di mana dalam tabel tersebut tidak ada contoh obat yang dapat berinteraksi. Namun dapat kita lihat, ada contoh obat theophylline yang apabila kita mengkonsumsi bersamaan dengan jus jeruk bali, tidak akan ada interaksi. Berikut ini adalah beberapa interaksi obat dan makanan yang sudah diketahui secara umum. Pertama, ada makanan sumber vitamin K, seperti yang terdapat pada sayuran hijau, contohnya kubis dan juga brokoli, di mana akan berinteraksi dengan obat jenis pengencer darah seperti warfarin. Efek yang akan ditimbulkan yaitu dapat mengurangi efektivitas obat tersebut. Yang kedua ada jeruk bali, di mana akan berinteraksi dengan obat jenis statin seperti simvastatin. Efek yang akan ditimbulkan yaitu dapat meningkatkan kadar statin dalam tubuh. Ketiga, ada makanan sumber potasium, seperti yang terdapat pada buah pisang, di mana akan berinteraksi dengan obat jenis penghambat enzim pengubah angiotensi seperti captropil. Efek yang akan ditimbulkan yaitu dapat meningkatkan kadar potasium di dalam tubuh. Keempat, ada makanan sumber tinggi serat, di mana akan berinteraksi dengan obat tiroid seperti levothyroxine. Efek yang akan ditimbulkan yaitu dapat mencegah penyerapan obat tiroid. Kelima, ada makanan sumber kalsium, di mana akan berinteraksi dengan obat jenis antibiotik golongan quinolone seperti levofloxacin. Efek yang ditimbulkan yaitu dapat mengurangi antibiotik dalam darah. Terakhir, ada makanan berupa daging olahan dan keju, di mana akan berinteraksi dengan obat linezolid dan penelsin. Efeknya yaitu tiba-tiba dapat meningkatkan tekanan darah. Sekian materi interaksi obat dan makanan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, Anda dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di like.